Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan soal SKB Guru Kelas PGSD, kompetensi profesional matematika, dalam pembahasan diskon, nilai rata-rata, operasi pada pecahan, bilangan bulat, bentuk akar, dan aljabar. Part 24 bagian yang kedua. Soal yang ke-6, nilai dari akar pangkat 3 dari akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7 sama dengan A 6, B 5, C 4, D 3, E 2. Pembahasannya, untuk menyelesaikan soal nomor 6, bentuk akar tersebut dapat diselesaikan dengan cara berikut. Akar pangkat 3 dari akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7. Bilangan yang ada di dalam akar berarti sama halnya dengan dipangkatkan dengan setengah. Akar pangkat 3 berarti pangkat 1/3. Begitupun ini, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 7 berarti pangkat 1/3. Kemudian yang kedua ini, akar pangkat 3 berarti kita pangkatkan lagi jadi 1/3. Akar yang paling luar ini berarti pangkat 1/2. Kemudian 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7. Nah, ini bisa langsung kita kalikan saja. 1/3 dikali 1/3, 1/9. 1/9 dikali 1/2, 1/18. Pangkatnya menjadi 1/18. Kemudian, karena di sini bilangannya sama, 3, 3, dan 3, maka pangkatnya dapat langsung kita jumlahkan. 3 pangkat 5 tambah 6, 11. 11 tambah 7, 18. 3 pangkat 18. Jadi kalau bilangan berpangkatnya dikali, otomatis pangkatnya ditambah ya teman-teman. Kalau bilangan berpangkatnya dibagi berarti pangkatnya dikurangin. 3 pangkat 18 pangkat 1/18. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung dicoret aja. Ini dicoret. Jadi samanya dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berarti 3. Maka jawabannya yang D. Soal selanjutnya, soal yang ke-7. Di suatu kampung, mayoritas penduduknya adalah peternak. Sebanyak 150 orang memelihara kambing, 50 orang memelihara sapi, dan 30 orang tidak memelihara sapi dan kambing. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut 210 orang, banyaknya peternak yang memelihara sapi dan kambing adalah A. 10 orang, B. 15 orang, C. 20 orang, D. 25 orang, atau E. 30 orang. Pembahasannya, kita buat dulu kotak himpunannya. Di suatu kampung, mayoritas penduduknya adalah peternak. Sebanyak 150 orang memelihara kambing. Kita buat lingkaran
himpunan kambing, peternak yang memelihara kambing 150 orang. Kemudian 50 orang memelihara sapi. Kita lambangkan dengan huruf S saja himpunan yang ini. Yang memelihara sapi sebanyak 50 orang. Dan 30 orang tidak memelihara sapi dan kambing. Berarti di luar dari himpunan 30 orang ini tidak memelihara sapi dan kambing. Jika seluruh penduduk di kampung tersebut 210 orang, berarti jumlah seluruh penduduknya atau himpunan semestanya 210. Banyaknya peternak yang memelihara sapi dan kambing adalah, nah, pertanyaannya yang memelihara keduanya, yang memelihara kambing dan sapi. Berarti di sini ya teman-teman, kita notasikan saja dengan huruf A. Pertama, kita cari terlebih dahulu berapa banyak orang yang berprofesi sebagai peternak. 210 dikurangi 30 sama dengan 180 orang yang profesinya sebagai peternak. 150 min A. Kenapa dikurang A? Karena 150 ini tidak semuanya berternak kambing, tetapi ada juga yang berternak sapi. Begitupun dengan ini kita kurangi A, karena tidak semuanya di dalam himpunan ini yang berternak sapi. Namun ada juga yang berternak kambing dan sapi, berternak keduanya. Untuk mencari A, 150 dikurang A ditambah A ditambah 50 dikurang A sama dengan 180 orang yang profesinya sebagai peternak. Nah, di sini kita bisa coret min A dan plus A. Habis. Kemudian 150 ditambah 50 min A sama dengan 180. 150 tambah 50 200 min A sama dengan 180. Berarti min A sama dengan 180, 200 nya pindah ruas jadi min 200. Min A sama dengan 180 dikurang 200 min 20. Min A sama dengan min 20, berarti kalau A sama dengan 20. Jadi penduduk yang memelihara kambing dan sapi adalah sebanyak 20 orang. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Diketahui X pangkat 5 Y pangkat 4 sama dengan 512 dan X Y sama dengan 4. Maka nilai 8X per X min 1 adalah A 16, B 14, C 12, D 10, E 8. Pembahasannya, pertama yang kita lakukan, kita sederhanakan X pangkat 5 Y pangkat 4 sama dengan 512. X pangkat 5 Y pangkat 4 sama dengan 512. X Y pangkat 4 X sama dengan 512. Kenapa bisa X Y pangkat 4 X? Karena tadinya kan X pangkat 5 Y pangkat 4. Nah, kita keluarkan X nya 1 di sini, jadi X pangkat 4 Y pangkat 4. Dalam hal ini kita tulis dengan dalam kurung X Y pangkat 4 X sama dengan 512. Nah, di soal kita bisa melihat XY sama dengan 4. Ini kan XY. Kita ganti saja dengan 4.
pangkat 4X sama dengan 512. Berarti X sama dengan 512 dibagi 4 pangkat 4. Dibagi 4 pangkat 4 256. 512 dibagi 256 hasilnya 2. Stop sampai sini? Belum. Kita lanjut. Sehingga untuk nilai 8X dibagi X min 1 adalah, kita masukkan nilai X-nya. X-nya, nilai X-nya 2. 8 dikali 2, X-nya 2. X min 1 berarti 2 min 1. 8 kali 2, 16. 2 dikurang 1, 1. Berarti 16 bagi 1, 16. Nilai dari 8X dibagi X min 1 adalah 16. Maka jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, soal yang ke-9. Pakan sebanyak 21 kg dihabiskan oleh 30 ekor ayam. Jika keseluruhan ayam banyaknya 50 ekor, diperlukan pakan sebanyak A. 45 kg, B. 40 kg, C. 35 kg, D. 30 kg, atau E. 25 kg. Pembahasannya, untuk menyelesaikan soal nomor 9, kita bisa buat tabel seperti ini, teman-teman. Pakan, sini ayam. Pakan sebanyak 21 kg dihabiskan oleh 30 ekor ayam. Pakan 21 kg dihabiskan oleh 30 ekor ayam. Jika keseluruhan ayam banyaknya 50 ekor, diperlukan berapa pakan? Untuk 50 ekor ayam dihabiskan berapa pakan? Nah, kita lambangkan saja dengan X. Ini kalau kita lihat makin ke bawah nilainya makin besar. Berarti di sini juga makin ke bawah nilainya akan semakin besar. Berarti ini adalah perbandingan lurus atau perbandingan senilai. Maka caranya 21 per X sama dengan 30 per 50. Kita kalikan silang. X dikali 30, 30X sama dengan 21 dikali 50. 21 dikali 50. Ini 30X. 21 dikali 50, 1050. Berarti X sama dengan 1050 dibagi 30. X sama dengan 1050 dibagi 30, 35. Berarti pakan ayam yang dibutuhkan di sini 35 kg. Maka jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Berapa perbandingan P berbanding Q berbanding R jika diketahui P sama dengan 12 per Q, Q sama dengan 6 per R sama dengan 2 per P. Dengan P, Q, R adalah bilangan positif. A. 1 berbanding 2 berbanding 3. B. 2 berbanding 3 berbanding 1. C. 3 berbanding 2 berbanding 1. D. 1 berbanding 2 berbanding 6. Atau E. 2 berbanding 6 berbanding 1. Pembahasannya, untuk menyelesaikan soal ini, kita kalikan terlebih dahulu PQR yang telah diperoleh atau yang telah kita ketahui. PQR sama dengan P-nya berapa? P-nya 12 per Q dikali Q-nya 6 per R dikali R-nya 2 per P. PQR sama dengan
12 kali 6 kali 2. 6 kali 2 dulu. 6 kali 2 12. 12 kali 12 144. Dibagi QRP. Q dikali R dikali P. Sama saja dengan PQR. Nah, kenapa di sini PQR kuadrat? Karena PQR dikali PQR jadi PQR kuadrat. Berarti kalau PQR kuadratnya kita hilangkan, berarti akar 144. Akar 144 adalah 12. Jadi nilai PQR adalah 12. Kemudian untuk menentukan perbandingan, maka PQR sama dengan P kali QR dalam kurung. Kita masukkan nilainya. P Q-nya berapa? 6 per R dikali R. PQR sama dengan, ini bisa dicoret, tersisa P6. PQR sama dengan P kali 6, jadi 6P. Berarti kalau P yang dicari PQR per 6. P sama dengan PQR nya berapa? 12 per 6. P sama dengan 12 bagi 6, 2. Jadi nilai P adalah 2. Ini P nya udah kita dapat. Lalu kita cari lagi yang Q. Dengan cara yang sama, PQR sama dengan, kita cari Q nya dalam kurung PR dikali Q. PQR sama dengan P dikali nilai R-nya 2 per P dikali Q. PQR sama dengan, ini bisa dicoret teman-teman, 2 dikali Q, 2 Q. Berarti Q sama dengan PQR dibagi 2. Q sama dengan PQR-nya 12 dibagi 2. Q sama dengan 12 bagi 2, 6. Jadi nilai Q adalah 6. Satu lagi yang kita cari adalah R. Dengan cara yang sama, PQR sama dengan, dalam kurung PQ dikali R. PQR sama dengan P-nya 12 Q dikali Q dikali R. PQR sama dengan, ini bisa dicoret, 12 kali R, 12 R. Berarti kalau cari R sama dengan PQR per 12. R sama dengan PQR nya 12 dibagi 12. Berarti R sama dengan 1. Jadi P berbanding Q berbanding R sama dengan, P nya berapa tadi? 2, Q nya 6, R nya 1. Jadi 2 berbanding 6 berbanding 1. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Selain cara tadi, untuk menyelesaikan nomor 10 ini ada trik cepatnya. Pertama, kita masukkan nilai P. P sama dengan 12 per Q. Berarti P sama dengan 12, nilai Q berapa? Nilai Q 6R. 6 per R. Berarti P sama dengan, ini kita balik aja, 12 dikali R per 6. Ini kan bisa dicoret, 12 bagi 6, 2, sisa 2. Berarti P sama dengan 2R. Nah, P sama dengan, kita masukkan lagi nilai R nya. P sama dengan 2R.
P. P sama dengan 2 dikali 2 4 per P. Ini dikalikan aja. P dikali P kuadrat sama dengan 4. P sama dengan, untuk menghilangkan kuadratnya, jadi akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi nilai P nya 2. Kemudian kita cari nilai Q dengan cara menggunakan persamaan P sama dengan 12 Q. P nya kita udah dapat tadi, P nya 2. 2 sama dengan 12 per Q. Berarti Q sama dengan 12 per 2. 12 bagi 2 6. Berarti Q sama dengan 6. Yang terakhir kita cari R nya. Dengan persamaan R sama dengan 2 per P. R sama dengan 2 per P nya berapa? P nya 2. Berarti R sama dengan 1. Nah, kita udah dapat tiga-tiganya. P sama dengan 2, Q sama dengan 6, R sama dengan 1. Jadinya 2 banding 6 banding 1. Jawabannya yang E. Jawabannya sama ya teman-teman, pakai trik yang tadi, yang sebelumnya, atau trik cepat ini. Teman-teman bisa pilih. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.